Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi bersama aku Dir dan kali ini kita akan mempelajari bab baru yaitu persamaan garis lurus. Nah, hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama ada persamaan X sama dengan K dan yang kedua ada persamaan Y sama dengan H. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan peserta didik mampu menggambar grafik persamaan X sama dengan K pada suatu bidang kartesius, kemudian menggambar grafik persamaan Y sama dengan H pada suatu bidang kartesius, dan yang terakhir menentukan ciri-ciri grafik persamaan garis lurus X sama dengan K dan Y sama dengan H. Nah, pengertian persamaan garis lurus. Di sebelah kiri aku ada sebuah garis lurus yang melalui 3 titik pada suatu bidang kartesius, yaitu ada titik A, titik B, dan titik C. Jika kita tuliskan titik-titik yang dilalui, yaitu ada 0,0, kemudian ada 1,3, dan yang terakhir 2,6. Jika kita lihat hubungan X dan Y di titik Y itu adalah 3 kalinya titik X. Titik B yaitu 1,3, berarti 3 ini merupakan 1 kali 3. 2,6, 6 ini merupakan 2 dikali 3 sama 6. Sehingga grafik ini memiliki persamaan yaitu Y sama dengan 3X. Atau persamaan ini kita bisa tuliskan juga 3X min Y sama dengan 0. Kita juga bisa menuliskan Y min 3X sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan garis grafik berikut. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian persamaan garis lurus. Nah, garis lurus tersendiri itu adalah suatu kumpulan titik-titik pada suatu bidang kartesius. Jadi ada kumpulan titik-titik. Nah, jika kita hubungkan, titik-titik ini akan membentuk suatu garis lurus. Nah, sedangkan persamaan garis lurus ini mempunyai bentuk umum, yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B itu adalah koefisien, X dan Y adalah sebuah variabel, dan C adalah konstanta. Nah, persamaan garis adalah persamaan yang terdiri dari dua variabel, di mana variabelnya berpangkat 1, dan jika kita gambarkan akan membentuk garis lurus. Nah, contohnya bentuk Y sama dengan 3X bisa kita tuliskan 3X min Y sama dengan 0. Kita punya 3 dan 1 sebagai koefisien. 3 itu koefisien dari X dan 1 itu koefisien dari Y. Kemudian kita punya variabelnya ada X dan Y, sebuah variabel, dan berpangkat 1. Kemudian konstantanya adalah 0. Ketika kita gambarkan akan membentuk garis lurus yang tadi kita sudah gambarkan di awal. Maka Y sama dengan 3X merupakan persamaan garis lurus. Nah, ini ada contoh dan bukan contoh dari persamaan garis lurus. Untuk yang contohnya bisa kita lihat. Yang pertama, ada Y sama dengan 2X plus 5. Variabelnya kita miliki adalah Y dan X berpangkat 1. Kemudian untuk yang kedua, 3A min 2B plus 5 sama dengan 0. Variabelnya adalah A dan B yang masing-masing berpangkat 1. Nah, untuk yang ketiga, M sama dengan min N. Jika kita ubah bentuknya bisa menjadi M plus N sama dengan 0, di mana M dan N merupakan suatu variabel yang berpangkat 1. Dan yang keempat, 6P plus 10Y sama dengan 0. Bisa kita lihat variabelnya adalah P dan Y yang masing-masing berpangkat 1. Kemudian, untuk yang bukan persamaan garisnya, ada A pangkat 2 min 3Y sama dengan 2. Di sini mempunyai dua variabel, yaitu ada A dan Y. Namun, kenapa dibilang bukan persamaan garis? Karena variabel A memiliki pangkat 2 atau berpangkat 2.
Nah, selanjutnya ada persamaan X sama dengan K. Nah, X sama dengan K, K di sini adalah sebuah konstanta yang bisa berupa angka, berubah sesuai dengan persamaan garisnya. Contohnya di sini bisa kita lihat ada persamaan 2x plus 2x min 2x sama dengan 8 adalah contoh dari persamaan garis X sama dengan K. Karena jika kita lihat 2x sama dengan 8, kedua ruas kita bagi 2, maka kita akan dapatkan X sama dengan 4. Nah, jika kita gambarkan pada suatu bidang kartesius, 4 ini merupakan konstanta. Maksudnya adalah untuk setiap nilai Y berapapun, X-nya akan selalu 4. Untuk Y-nya 0, X-nya adalah 4. Untuk Y-nya 1, X-nya adalah 4. Untuk Y-nya 2, X-nya adalah 4. Y-nya 3, X-nya adalah 4. Dan seterusnya Y-nya ini akan selalu 4. Sehingga saat kita hubungkan garisnya, akan berbentuk suatu garis lurus yang vertikal dan sejajar dengan sumbu Y. Maka ini adalah grafik dari garis X sama dengan 4. Nah, sebenarnya X sama dengan 4 itu kita dapatkan dari 2X sama dengan 8. Nah, jika kita lihat 2X sama dengan 8 ini, bisa kita ubah bentuknya bahwa dia memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Namun, variabel Y ini memiliki koefisien 0, sehingga tidak terlihat pada akhirnya bahwa 2X sama dengan 8 ini memiliki variabel Y. Sehingga X sama dengan 4 itu memenuhi persamaan garis, yaitu memiliki dua variabel X dan Y berpangkat 1, dan saat kita gambarkan membentuk garis lurus. Tadi kita sudah gambarkan di sebelumnya. Kemudian kita dapatkan karakteristik dari persamaan X sama dengan K. Yang pertama, jika digambarkan pada suatu bidang kartesius membentuk garis vertikal. Yang kedua, garis sejajar dengan sumbu Y. Dan yang terakhir, titik-titik yang melaluinya, X, Y-nya dengan nilai X selalu tetap. Jadi berapapun nilai Y-nya, X-nya akan selalu tetap. Kemudian ada persamaan Y sama dengan H. Nah, H di sini adalah juga sebuah konstanta. Di sini ada persamaan 2Y plus 4 sama dengan 12 adalah contoh dari persamaan garis Y sama dengan H. Nah, jika kita tuliskan kembali 2Y plus 4 sama dengan 12 persamaan garisnya, kedua ruas akan kita kurangi 4, maka akan kita dapatkan ruas kiri 2Y dan di ruas kanan adalah 8, 12 kurang 4. Kemudian kedua ruas kita bagi 2, kita dapatkan di ruas kiri Y, di ruas kanan 8 dibagi 2 adalah 4. Maka kita memiliki persamaan yaitu Y sama dengan 4. Kemudian persamaan ini akan kita gambarkan ke dalam suatu bidang kartesius. Maaf ya. Ini ada sumbu Y dan sumbu X. Nah, jika 4 ini sebuah konstanta, artinya berapapun nilai X-nya, maka Y-nya selalu 4. Jadi di sini ada sebuah Y titik 4. Jika X-nya 0, Y-nya adalah 4. Jika X-nya 1, Y-nya adalah 4. Jika X-nya 2, Y-nya adalah 4. Jika X-nya 3, Y-nya adalah 4. Sama juga yang sebelah kiri, jika X-nya min 1, maka Y-nya adalah 4. Jika X-nya min 2, maka Y-nya adalah 4. Dan seterusnya X-nya. Sehingga jika kita hubungkan, ini akan membentuk suatu garis lurus. Dan garis lurus ini adalah garis dari persamaan Y sama dengan 4. Bisa kita lihat, kalau yang sebelumnya tadi membentuk garis vertikal, yang sekarang membentuk garis horizontal. Kemudian, persamaan Y sama dengan 4 ini didapat dari persamaan awalnya, yaitu 2X, 2Y plus 4 sama dengan 12. Nah, jika kita lihat sebenarnya dia juga memiliki sebuah variabel X.
Namun, karena koefisiennya 0, sehingga tidak terlihat variabel X-nya. Jadi, dia juga memiliki dua variabel X dan Y. Kemudian, kedua variabelnya berpangkat 1, dan saat kita gambarkan berbentuk garis lurus. Kemudian kita menemukan karakteristik dari persamaan Y sama dengan H. Yang pertama, jika digambarkan pada suatu bidang kartesius, membentuk garis horizontal atau mendatar. Dan yang kedua, garis sejajar dengan sumbu X. Dan yang ketiga, titik-titik yang melaluinya X, Y dengan nilai Y selalu tetap. Jadi berapapun nilai X-nya, Y-nya akan selalu tetap. Nah, menggambarkan garis pada bidang kartesius. Untuk persamaan X sama dengan K, memiliki grafik berbentuk garis tegak vertikal yang melalui titik K, 0. K ini adalah sebuah konstanta, dan gambarnya ini ada pada gambar A. Bisa kita lihat garisnya berbentuk tegak vertikal melalui titik K, 0, yaitu di sini K, 0. Kemudian, persamaan garis Y sama dengan H memiliki grafik berbentuk garis datar horizontal yang melalui titik 0, H. Bisa dilihat ini pada gambar yang B membentuk garis horizontal yang melalui titik 0, H. Ada di sini 0, H-nya. Nah, ini kemudian merupakan contoh persamaan dari X sama dengan K dan Y sama dengan H. Ini beberapa grafik yang digambarkan. Yang pertama, kita punya grafik ini. Yang pertama, X sama dengan 2, X sama dengan, atau kita bisa X sama dengan K, sebuah konstantanya itu 2, membentuk garis tegak lurus dan sejajar dengan sumbu Y. Kemudian ada yang kedua, ada X sama dengan min 2, konstantanya adalah min 2, membentuk garis vertikal dan melalui 0, min 2, min 2,0. Kemudian yang ketiga ada grafik Y sama dengan 2, membentuk garis vertikal, membentuk garis horizontal dan melalui titik 0,2. Dan yang terakhir, Y sama dengan min 2 membentuk garis horizontal dan memiliki dan melalui titik 0, min 2. Selanjutnya ada contoh garis N melalui titik A 8, min 3 dan B 5, min 3. Tentukanlah persamaan garis N. Oke, untuk menentukannya kita akan menggambarkan dulu garis N ini ke dalam sebuah bidang kartesius. Misalkan ini Y dan ini sumbu X. Nah, di sini merupakan ada titik A 8,3. Misalkan di sini adalah 8 dan di sini adalah min 3-nya. Untuk menggambar grafik ini jangan lupa gunakan penggaris ya, agar rapih dan skalanya benar. Kemudian ini titik A kita namai, kemudian di titik B adalah 5, min 3. Misalkan 5 adalah di sini dan min 3-nya di sini, maka titiknya ada di sini, titik B. Jika kita hubungkan, nah ini adalah garis N. Jika kita lihat, garis N mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, horizontal, dan yang kedua, setiap nilai X yang dilalui, mau 5, 8, di sini misalkan ada 1, nilai Y-nya selalu tetap. Y-nya selalu tetap, yaitu 3, min 3. Maka kita dapatkan persamaan garis N adalah Y sama dengan min 3. Mudah bukan? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke, di sini ada contoh kedua. Garis T melalui titik A min 1,3 dan B min 1, min 1. Tentukanlah persamaan garis T.
Seperti yang tadi, kita akan gambarkan dulu garis T-nya pada suatu bidang kartesius. Misalkan di sini sumbu Y dan di sini aku punya sumbu X. Yang pertama, titik A aku akan gambarkan di sini misalkan -1 dan di sini adalah 3, maka titik A-nya ada di sini. Ini adalah titik A dan titik B -1, -1, berarti X-nya -1, Y-nya adalah -1, maka titiknya ada di sini. Nah, saat kita tarik kedua garis menggunakan yang hitam, kita bisa lihat ciri-cirinya. Yang pertama, oh ini adalah garis T, beri nama ya, jangan lupa. Yang pertama, garisnya berbentuk vertikal, lalu sejajar dengan sumbu X, dan yang terakhir, untuk nilainya, untuk berapapun Y-nya, nilai X-nya selalu -1. Maka, kita akan dapatkan persamaannya dari ciri-ciri ini adalah X sama dengan -1. Ini adalah persamaan garis T. X sama dengan -1. Oke, kita telah selesai materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di Google Classroom. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat belajarnya meskipun dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Aku akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.